Dari gugur. Sukses. 1, 2, 3. Sukses. Iya. Oke. Seru banget. Wah, ini seru banget sih. Mungkin harus digarisbawahi di seluruhnya kapasitas saya di proyek-proyek sebelumnya tadi hanya sebatas in association ya, lebih banyak belajar dengan senior-senior saya di industri gitu kan, dengan pihak-pihak lain. Tapi yang membedakan ini justru kali ini kesempatan dimana Dunia Cekam bisa mempersembahkan bersama Motion Picture suatu produksi film baru. Jadi di sini ibaratnya punya apa ya istilahnya lebih dekat. Yes, akan lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Tepuk tangan dulu untuk Dunia Cekam. Terima kasih nanti kita kembali ke sampai kita jangan Mas Hat sebagai produser yang hadir di sini bergabung bersama dengan kita. Dari kita pengen tahu juga dan boleh diceritakan ke teman-teman media yang ada di sini. Pakai dari kemudian apa yang akan membuat berbeda cerita-ceritanya atau ceritanya sehingga teman-teman media di sini bisa menceritakannya ke penonton Indonesia. Mas Hat, silakan. Saat tahap development itu dari Pak Yul, kita tuh selalu bahas kita tuh pengen bikin satu film horor di mana dia punya premis yang klasik ya, tapi mungkin saat ini kita modernisasi lah ya, dari situ. Dari saat Alfred datang ke saya, baik kita coba buat satu film baru gitu secara horor. Kita kepikirannya let's do kalau di sini itu namanya kita makhluk ya, dan buat kita suatu makhluk itu adalah film horor yang hantunya, creature-nya itu tidak bisa, saya kan creature itu tidak terlihat sebenarnya. Kalau bikin itu kita pengennya creature itu bisa dilihat kasat mata lah istilahnya, dan ada diskusi. Yes, dan di sini kan ada jajaran cast yang luar biasa dan juga sutradara Mas Renzo. Yes. Kita pengen tahu gimana awalnya berdevelop selain cerita, tapi akhirnya memberikan ensemble yang luar biasa dari sutradara dan juga jajaran cast Mas Hans. Awalnya itu saat Pak Yun rekomend Kani Kira kita cerita harus gugup banget gitu. Bisa dapat ini. Malah kebalik ya, gugup malah produsernya. Kita gugup misalnya Kani Kira mau main film horor gitu kan, seperti itu. Tapi saat kita ketemu Kani Kira, Kani kasih kita banyak feedback. Film itu menjadi lebih jelas, clear, dan hopefully ya penonton suka sih. Siap, itu dia Mas Hans. Terima kasih Mas Hans. Tadi kita kembali ke Mas Hans. Kita ke sutradara kita Mas Bensuno. Mas Bensuno ini kalau yang kita pengen tahu dari bagian dari kubur yang berbeda paling, karena yang tadi kita lihat kita pengennya juga memberikan tidak hanya horor tapi juga tadi seperti yang disampaikan oleh para produser. Ini secara emosional juga kena untuk dramanya. Seperti apa sih Mas Bensuno treatment yang diberikan untuk di film ini? Silakan. Oke, menarik banget dari film klasik horor ini gitu ya. Apalagi berkolaborasi dengan studio Dunia Cekam, terus juga dengan Maksima, dengan pemain-pemain senior yang luar biasa ini. Prosesnya menarik banget. Prosesnya juga banyak diskusi juga dari pemain-pemain senior, banyak masukan juga, terus juga challenge-nya bahwa tadi sisi emosionalnya adalah bagaimana antara hubungan dan juga anak sisi rekor itu kan tanpa tetap membawa esensi horornya juga gitu. Terus bagaimana sih challenge banget gitu ya, yang seperti sering saya bilang bahwa membuat film horor itu yang benar-benar itu tidak mudah, butuh kolaborasi yang baik, energi yang bagus, dan ya dengan semua proses production yang kita lalui, alhamdulillah lancar. Yes, dan kita banyak makin penasaran prosesnya karena kerjasama di sini tidak hanya dengan kakak-kakak, tapi juga ada adik-adik aktor dari sini juga. Tepuk tangan untuk adik-adik aktor kita juga. Kita banyak Mas dari berbagai generasi ada kolaborasi di sini. Sebagai sutradara gimana nge-build chemistry pada para pemain dari berbagai generasi ini, Mas? Silakan. Tentunya udah melewati casting yang baik, dan juga ini pemain-pemain aktor masa depan sih menurut saya, karena total mereka dalam mengerjakan PR juga baik banget. Terus juga sampai kita suka
ngobrol-ngobrol, main sama Mama Ali juga nyiptain beberapa lagu gitu ya. Tinggal musik. Wow. Masih Bor. Masih. Jadi bonding itu yang kita lewatin dulu pada masa praproduksi. Siap. Terima kasih Bunga untuk saudara kita. Mas Ulu, thank you. Kita ke acara guest sekarang. Yang pertama mungkin ke Nirina Zubir, karena kita pengen tahu ajakan dari Mbak Yuka tadi yang disampaikan Mas Hans. Pertama kita pengen tahu apa yang membuat seorang Nirina Zubir tertarik untuk bergabung di proyek Panggilan dari Kubur ini. Oke, nah itu kan memang maksudnya sebelumnya halo teman-teman. Oke, basically sebagai pemeran karakter gitu kan, jadi justru buat kami tuh justru kita tuh kayak menanti, berilah kami sebuah karakter yang mungkin sebelumnya belum pernah kami mainkan sebelumnya, dan itu nggak pernah kayak mengotak-otakkan genre-genre tertentu. Misalnya kayak aku hanya mau main di genre ini, main di genre ini gitu, atau dikenal sebagai pemain di genre ini aja gitu. So kita selalu berusaha untuk keluar dari comfort zone gitu kan. Nah, kenapa Nirina di sini main? Karena kan it's been a long time Nirina nggak main horror, karena memang kita tuh milih gitu loh. Karena again kita main di sebuah genre ini bukan hanya cuma sekedar kotak-kotakan buat karakter kita yang pribadi, tapi ini adalah main dengan sebuah energi yang dimana kita ya namanya kita datang ke sebuah tempat gitu kan, atau tempat yang kita nggak pernah tahu. So it's always like for me itu kayak gitu. Tapi kali ini pas lagi diberikan skenario-nya, skripnya, terus dengan siapa saja main gitu, terus lagi itu siapa yang ada terus ya kita kayak it's been a while ya gitu, mau gitu. Apalagi di sini juga klasik horor yang buat Nirina pribadi, horor yang paling menakutkan adalah buat kami pemain ya, adalah horor yang dekat dengan realita. Itu tuh buat apalagi sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun, kalau misalnya kejadian yang dekat dengan kehidupan itu kan kayak kalau itu beneran kejadian ke kita itu lebih serem ya gitu. Ya kita tahu bahwa di luar sana juga ada energi yang bisa kita lihat, ada yang tidak juga, tapi kan it doesn't happen to everyone gitu loh. Nah buat kita tuh kalau yang dekat dengan realita, nah ini nih kalau ini kejadian gitu. Makanya pas lagi ditawarin, wah premisnya sih bagus ya, menarik ya, dan oke, let's do this. Sebenarnya alasannya tadi berarti kita bagian ke karakternya nih. Karakternya seperti apa sih, dan akan berubah konflik apa sebenarnya yang udah boleh di spill aja tapi ya, silakan. Pokoknya orang tua mana yang akan kuat bila mana kita ditinggalkan oleh buah hati kita. Buat Nirina itu adalah horor yang paling selain penampakan atau apa, tapi ini buat semua orang tua ini adalah sebuah perasaan yang kita pikirin aja nggak mau, nyebutnya aja juga kadang-kadang kan juga kayak berat ya ngomongnya. Tapi balik lagi, kenapa ada lagi dengan dekat dengan realita, karena ada orang tua di luar sana yang merasakannya gitu, dan tidak sedikit. Dan kadang-kadang walaupun kita tahu tapi kayak nggak masuk ke posisi itu, kayak beribit gitu, kayak dan itu aku juga punya anak gitu segala macam. Jadi kayak itulah karakternya dari si ibu ini yang tadinya bilang menghadapi horor dalam hidupnya. Berarti dalam proses developernya ikut juga dari awal-awal yang modern. Dari awal Mas Nugi udah ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Wah, sama Mas Nugi juga udah ngomong, Mas tolong Mas, ini kalau ini kejadian sama kita Mas, wah itu jadi teko semua. Sama nih sama pembedah skrip saya banyak loh di sini, semua di sini berperan. Gak bisa ini karakter gini iya semua. Akhirnya kita berubah terus ya Mas ya. Itu Mas Nuginya sadar. Karena mungkin jadi in real life kan juga seorang ibu ya, jadi bisa merasakan semua kan kita juga keluarga. Gitu, jadi makanya jadi kayak pokoknya ada satu kejadian yang benar-benar Mas, kalau ini kejadian gue gak sanggup sih. Tapi nak di luar sana ada loh. Iya juga gitu, jadi ya coba. Wah itu maininnya butuh waktu ya Mas bentar Mas, sorry Mas aku butuh bentar lagi ya bentar. Ya take time jangan keluar tapi tetap take the time ini. Oke. Tapi itu aja ngomong-ngomong sedikit kayak udah gitu ya.
main sama Mas Nugi lagi kan, sama nih Bapak yang satu ini juga, Pak Ferdian, bener-bener berdua tuh nangis. Aku nih adegannya habis ini berat loh. Oh iya, kamu tuh harus serius, kamu tuh harus konsentrasi, kamu iya kan bisa. Jadi dalam ya on cam and off cam semuanya memberikan energi yang menyenangkan sekali. Ini kasih tepuk tangan dong untuk kalian. Kalau Mas Nugi, yang tadi dia share gitu seperti apa serunya. Tapi kita pengen tahu dari sudut pandang seorang bapak juga di sini kan karakternya. Memberikannya seperti apa sih Mas? Memberikannya seperti gimana dinamika yang terjadi di karakternya Mas Nugi? Silakan. Di hari ini aku pengen terima kasih dulu karena di film Panggilan dari Kubur ini saya belum pernah ikutan satu produksi yang sebegitu intensnya, dari eksekutif, produser, sutradara dan pemain itu guyupnya di luar dari yang biasa. Kita benar-benar ngumpul di satu meja, semuanya ada, terus ngobrol tentang cerita, tentang berbagai macam angle-angle yang semuanya diakomodir dari sutradara, pemain, produser. Kayak pengen masuk ke dalam penceritaan yang klasik ini menjadi sesuatu tontonan yang keren. Nah itu aku belum pernah ngalamin. Jadi terima kasih aku diajakin di Panggilan dari Kubur ini. Dan pas terima skripnya, saya langsung ngebayangin suasana yang amit-amit. Sebagai seorang ayah juga melihat perjalanan dari happy family, kemudian tiba-tiba ada sesuatu, itu refleksinya sangat dalam. Kebetulan ini kan aku alami sendiri sebagai seorang ayah, jadi cerita yang benar-benar related ke saya mungkin ini dari perjalanan seorang ayah muda. Saya ingat waktu saya masih muda juga. Masih Terus punya anak yang kemudian kita bersama-sama menjalani suatu kehidupan yang bahagia. Disitulah saya merasa ada panggilan, bukan panggilan dari kubur ya, panggilan dari peran. Untuk saya memerankan sebagai Raka yang notabene dipertemukan dengan idola saya, Nirina Zubir. Hai anak nongkrong, ya biasanya kita nonton di TV. Jadi kita anak band itu sangat related sama beliau ini, yang akhirnya saya bisa, kalau nggak salah saya sempat posting pertama produksi saat saya ngomong akhirnya bisa bareng sama idola kita anak band zaman dulu gitu. Di satu scene, dan aku benar-benar merasa chemistry yang kita bangun sama Mbak Mutia, Mbak Firza, Mbak Serpian ini jadi satu, kayak kita kayak guyup gitu. Kita jadi kayak tim keluarga Rumpik juga. Kalau di lokasi kayak tadi, kalau ada yang lagi ngedrop dia tiba-tiba TikTok-TikTokan lah apalah. Oke. Jadi ini sebuah produksi yang sangat kayak punya values secara kekeluargaan dan mengetengahkan cerita yang juga related banget. Saya sendiri sebagai pemain di film ini nggak sabar pengen nonton, dan menurut hasil teman-teman produksi akan jadi suatu tayangan klasik dan keren. Yes. Amin. Dan akan memberikan, kalau dari sudut pandang karakter Mas Nugi, memberikan pandangan dari karakter ayahnya ya. Karakter ayah muda. Ayah muda gimana kita sebagai laki-laki nih kalau nonton bisa dapat gambarannya ya Mas. Iya, betul sekali ya, ini referensi sih. Yes. Siapa tahu nanti ada yang baru nikah. Jadi ini sebuah referensi bagaimana konflik-konflik di dalam keluarga ini bermacam-macam layernya. Yang salah satunya yang ditampilkan saya sama Nirina nih, sedalam itu juga kita saling misi satu sama lain di peran ini. Yes. Karena Raka sama Alia ini sebenarnya soulmate kali ya. Sampai di satu sisi ini sesuatu yang menjadi refleksi saya juga. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Mas Nugi. Terima kasih.